Selamat siang, Bu Era. Selamat siang, Bapak. Begini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Era. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu Guru, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bapak. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, terus kira-kira kompetensi pertanyaan berikutnya, kira-kira pertanyaan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bapak. Oke, Bu Guru. Pertanyaan ketiganya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya memang agak kesulitan, Bapak, dalam memberikan pertanyaan berbobot, yang mana itu berhubungan dengan mendengarkan secara aktif dan mendengar dengan rasa yang juga perlu saya latih, Bapak. Oke, Bu Guru. Pertanyaan terakhir ya, Bu Guru. Kira-kira indikator apa yang diinginkan oleh Bu Guru dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kompetensi saya selama coaching bisa meningkat, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, Bu Guru. Demikian ya, Bu Guru, untuk pra-observasinya kali ini. Silakan Bu Guru melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Bu Era. Selamat siang, Pak Tegar. Terima kasih, Bu Era. Saya di siang hari ini mau menemui Bu Era. Ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya, Bu Era. Oh ya, mari Bapak, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita saat ini? Jadi begini, Bu. Ada siswa saya itu satu, Bu. Itu dari siswa kelas 6, tuh, Bu. Memang dia sudah salah satu pernah nggak naik sekali. Cuma dia tuh sering terlambat, Bu. Jadi saya bingung ini bagaimana ya, Bu. Oh, masih ada lagi Bapak yang ingin disampaikan selain dari yang Bapak sebutkan tadi? Oh, sementara cuma itu, Bu, yang keluh kesan saya di dalam hati saya itu, Bu. Menurut Bapak, kenapa anak tersebut bisa seperti itu, Pak? Yang pertama itu pernah saya tanya, katanya itu tidur larut malam. Oh iya, Pak. Gitu, Bu. Itu yang pertama, Bu. Terus, oh ya sudah, saya maafkan. Terus berikutnya pernah dia itu masuk sekolah itu kan jam 7:15, Bu. Dia datang jam 8. Ternyata katanya belum ada uang saku untuk ojek. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bapak. Jadi, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Ya, saya sudah mendekati anak tersebut, memotivasi kalau memang kamu sering tidur larut malam itu dikurangi, jangan tidur. Anak-anak usia sekolah itu tidak boleh tidur jam segitu, jadi tidur jam 9. Kalau memang belum ada uang saku, ngomong sama Pak Guru, nanti kalau Pak Guru ada rezeki, Pak Guru akan memberikan sedikit rezeki kepada kamu. Dia juga bilang, iya Pak Guru, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi seperti itu, Bu. Jadi, Bapak sudah tahu apa penyebab anak itu selalu terlambat datang ke sekolah?
Ya, alhamdulillah sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Ya, saya sudah melakukan pendekatan dan nanti setelah ini saya melakukan pengamatan terhadap anak ini, Bu. Masih terlambatkah tidak? Begitu, Bu. Oh iya, baik Bapak. Kemudian, apa masih ada hal yang Bapak ingin lakukan selain mengamati anak tersebut? Nah, saya selain mengamati, menyesuaikan dengan apa yang kita sepakati, Bu. Dia sudah sepakat tidak terlambat lagi. Jadi seperti itu, Bu. Terus Bapak, apa rencana tindak lanjut Bapak ke depannya untuk anak tersebut, Bapak? Saya akan memberikan sebuah motivasi kepada anak itu, Bu, supaya datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Jadi memberikan sebuah motivasi karena sekolah ini penting, Bu. Dasar-dasarnya seperti itu. Ya, baik Bapak. Luar biasa ya Bapak apa yang akan Bapak lakukan. Kemudian dari diskusi kita kali ini, apa yang akan Pak Guru lakukan supaya kedepannya anak tersebut bisa melaksanakan komitmen yang telah diberikan? Saya dampingi, Bu. Saya dampingi, terus saya kasih motivasi, orang tuanya juga saya kasih motivasi, saya kasih arahan, supaya anak ini tidak terlambat lagi. Jadi seperti itu, Bu. Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang membantu adalah rekan guru saya, Bu. Oh iya Bapak. Luar biasa ya Bapak, itu sangat baik bagi Bapak dan juga bagi sekolah. Saya sangat senang mendengar penyampaian dari Bapak dan Bapak sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Siap, Ibu. Ya Bapak, terima kasih. Ya, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Pak Tegar. Oke, Bu Era. Tadi sudah melakukan coaching terhadap Pak Tegar. Dan selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya Bapak, dalam coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga melalui alur Tirta, coach dapat menceritakan permasalahannya dan dapat menemukan solusinya, Bapak. Oke, Bu Guru. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Menurut saya, coaching tadi sudah berlangsung dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Era juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan terhadap Pak Tegar, sehingga Pak Tegar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, sekarang pertanyaan terakhir, Bu Guru. Kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bu Guru kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Iya Bapak, yang ingin saya kembangkan selain kompetensi coaching seperti hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga ingin selama coaching itu adalah mendengarkan dengan rasa sehingga kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot semakin meningkat, Bapak. Oke, luar biasa, bagus Bu Era. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan semangat Bu Era. Demikian ya Bu Era, diskusi kali ini. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Era, selamat siang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak Basori. Selamat siang Pak Tegar. Begini ya, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Basori. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak. Pada coaching kita kali ini,
akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach-nya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke Pak Tegar, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang hadir secara penuh, terus memberikan pertanyaan berbobot, terus mendengarkan secara aktif, itu Pak yang saya ingin kembangkan kompetensi saya. Oke, ya, Pak Tegar. iya Pak, sorry. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke Pak Tegar, saya yang ingin saya kembangkan kompetensi saya itu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Ya, untuk yang ketiga, Itu yang ingin saya kembangkan. iya Pak, sorry. Yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, yang penilaian saya tentang kompetensi ini, saya merasa kesulitan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Makanya saya ingin kembangkan supaya kesulitan-kesulitan ini bisa teratasi. Ya Pak. Terus yang berikutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching ini saya merasa ingin mengembangkan coaching saya supaya bisa lebih meningkat dalam proses coaching saya ini. Sehingga kedepannya mungkin semakin bagus begitu Pak. Ya, demikian ya Pak, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach-nya. Oke Pak Tegar, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bu Guru. Bapak, saya bisa minta waktu sebentar, Kak? Ada yang ingin saya bicarakan. Oh ya, mari Bu Guru. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita? Bapak, saya ingin mendapat solusi, Bapak. Oh iya, ada lagi Bu Guru? Saya juga ingin tahu apa penyebabnya, Bapak. Ya. Coba Bu Guru ceritakan kira-kira apa yang Ibu Era rasakan. Saya bingung, Bapak. Ada salah satu murid saya, orangnya rajin masuk sekolah, tapi kalau saya kasih materi dan menjelaskan, dia tidak paham-paham, Bapak. Kenapa bingung Bu Guru? Mungkin bisa Ibu, kenapa Ibu bisa begitu? Iya, Bapak, itu juga yang saya bingungkan. Hmm. Baiklah, apa yang membuat Bu Guru merasa kalau anak itu tidak paham materi yang Ibu ajarkan? Iya, Bapak, karena pada saat ulangan nilainya rendah. Baru kalau saya tanya pada saat proses pembelajaran, dia diam-diam saja, Bapak. Maksudnya Bu Era, anak yang bersangkutan susah memahami apa yang Ibu sampaikan. Iya, Bapak, saya sudah berusaha keras menjelaskan berulang-ulang, tetapi tetap saja anaknya tidak memahami, Bapak. Coba Ibu jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan.
Selama ini Bapak, saya melakukan proses pembelajaran dengan baik dan saya juga sudah menjelaskan berulang-ulang Bapak, tapi anaknya tetap tidak paham. Kemarin juga saya bertanya ke Ibu Yuli dan Pak Ubay, bagaimana anak tersebut di mata pelajaran mereka, tapi mereka bilang anak itu bisa paham Bapak. Begitu. Terus informasi apa lagi yang Bu Guru dapatkan dari Pak Ubi dan Bu Yuli? Mereka bilang murid tersebut sangat antusias mengikuti pelajaran mereka. Begitu. Jadi apa yang Ibu lakukan? Saya juga bertanya ke Pak Ubay dan Ibu Yuli mengenai proses pembelajaran yang mereka lakukan dan mereka bilang mereka pakai media-media seperti PowerPoint dan video-video pembelajaran, Bapak. Bapak mau tanya, Bapak mau tahu selama ini apa saja yang Ibu lakukan? Eh, Begini Bapak, saya bertanya ke teman-teman satu kelasnya dan rekan-rekan guru Bapak, saya mencari tahu tentang murid tersebut. Dan dari apa yang saya dengar dari teman-temannya Bapak, anak ini aktif jika media pembelajarannya berbentuk PowerPoint dan menampilkan video-video dan juga gambar-gambar. Oh, begitu ya, Bu. Dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, berarti Ibu sudah bisa tahu penyebab kenapa anak tersebut tidak paham dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oh iya Bapak, berarti anak tersebut membutuhkan media pembelajaran yang bervariasi seperti penggunaan PowerPoint, video, gambar-gambar yang bisa dilihat secara langsung agar dia bisa ingat Bapak. Jadi murid ini termasuk dalam gaya belajar yang visual ya Bapak ya. Nah, itu. Jadi coach sudah tahu apa yang penyebabnya. Bu sudah tahu itu penyebabnya apa. Terus Iya Bapak. apa masih ada yang menjadi hambatan, Bu Era? Sudah tidak ada Bapak, anaknya juga sangat rajin. Tapi saya saja yang kurang memahami gaya belajar anak tersebut Bapak. Nah, sekarang kita kira-kira apa yang akan Bu Guru lakukan? Banyak yang akan saya lakukan Bapak. Jadi apa rencana Bu Guru supaya anak tersebut bisa memahami apa yang Ibu ajarkan? Pertama, saya akan memanggil anak tersebut dan memastikan gaya belajar yang sesuai. Yang kedua, saya akan membuat media pembelajaran yang bervariasi agar kebutuhan belajar anak bisa terpenuhi, Bapak. Kira-kira masih ada hal yang lain yang ingin Bu Guru lakukan? Saya akan meminta bantuan eh, rekan-rekan seperti Pak Ubay untuk membuat media pembelajaran seperti video dan PowerPoint, Bapak. Wah, itu sudah luar biasa Bu Guru. Saya senang Iya, dengan Bapak. apa yang Bu Guru capai pada diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Bu Guru lakukan untuk menjalankan rancangan itu? Iya Bapak, karena ini sudah masuk penilaian akhir semester, jadi saya akan mulai melaksanakan pembelajaran dengan berbagai media di semester depan Bapak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Guru untuk menjalankan komitmen? Saya akan meminta bantuan Pak Ubi Bapak untuk membuat media pembelajaran yang bervariasi. Wah, itu sudah luar biasa Ibu Guru. Itu sangat baik sekali Bu, untuk Bu Guru ke depannya. Iya Bapak, baik Bapak. Terima kasih lagi Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Guru, sukses selalu. Siap Bapak. Baik, Bapak tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Era dan selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Iya, dari yang saya lakukan tadi, saya berusaha untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Ibu Era. Ya. Baik Pak, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Menurut saya, coaching tadi sudah
sudah berlangsung dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Era juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan terhadap bisakah menemukan solusi dari permasalahan juga tadi sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan lagi yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching. Bagus, Bapak. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya, Pak, diskusi kita kali ini. Oke, Pak Tegar, terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Tegar. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya, Bapak? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, Pak. Saya akan menanyakan tentang Mas Pak Basori itu menemui saya itu ada masalah apa, seperti itu, Bu. Oh iya, baik Bapak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Tentang titik permasalahannya, Bu. Oh, titik permasalahannya ya Bapak. Iya. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Di dalam penilaian itu nanti saya akan menilai tentang suatu pembahasan yang mengenai tentang sebuah titik permasalahan, Bu. Jadi di situ nanti bila mana titik permasalahan itu nanti sudah mendapatkan suatu jawaban, baru nanti akan saya menilai dari segi aspek caranya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, baik ya Bapak. Sekarang kita masuk pada pertanyaan ketiga ya Pak. Bukan pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah sesuai dengan yang sudah tertera di LMS, yaitu tentang itu, Bu, alur tirta, Bu. Ya, baik Bapak ya. Demikian praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachnya. Terima kasih, Bu, waktu yang diberikan pada saya. Ya, Bapak, silakan. Selamat siang, Pak Basori. Selamat siang, Pak Tegar. Ya, Pak Basori, siang hari ini Bapak ada apa ya menemui saya? Oh ya, Pak Tegar, ini ada sedikit gundah gulana tentang anak-anak saya ini, permasalahan saya ini. Mungkin kita bisa tentang sebuah anak-anak ini kok malas ke sekolah, banyak alpanya. Itu Pak Tegar yang ingin kita bicarakan. Bagaimana bisa membantu pemecahan masalahnya Pak Tegar.
Ya, terima kasih Pak Basori. Dengan suatu permasalahan tersebut, apakah Pak Basori sudah mencari kenapa siswa tersebut malas sekolah? Iya Pak Tegar, saya ada yang menyatakan anak-anak bilang gara-gara tidak ada kendaraan, jaraknya jauh. Itu yang saya tanya anak-anak seperti itu Pak Tegar. Terus bagaimana dengan langkah-langkah apa yang harus Bapak lakukan untuk supaya siswa itu bisa masuk ke sekolah? Ya, langkah-langkah yang sudah saya lakukan memberikan motivasi, kalau bisa bangunnya lebih awal supaya datang ke sekolah tidak lambat dan komunikasi sama orang tua, itu yang sudah saya lakukan. Iya. Di situ Pak Basori sudah mendekati siswa. Saya sudah sampaikan, kasih motivasi, permasalahannya apa, ya itu tadi, gara-gara tidak ada kendaraan. Nah, saya sampaikan kalau begitu, kamu bangun lebih awal supaya ke sekolahnya tidak terlambat seperti itu. Dengan Pak Basori mendekati siswa dan mencari sebuah alasan kepada siswa tersebut, apakah sudah ada perubahan? Ya, sebagian sudah ada perubahan, sebagian lagi ya sudah mulai inilah ada perubahan lah dibanding sebelum saya melakukan pendekatan itu dan kunjungan ke rumah orang tua mereka. Sedikitnya ada perubahan. Baik, kalau seperti itu berarti titik permasalahan ya, Pak Basori menemui saya sudah mendapatkan solusi ya Pak? Ya, alhamdulillah ada sedikit-sedikit kemajuan lah. Sehingga anak-anak juga waktu saya kasih motivasi, terus saya datang ke orang tuanya, ada perubahan dari mereka punya kehadiran ke sekolah. Ya. Kalau begitu Pak Basori, kalau sudah ada perubahan dan sudah ada titik permasalahan, yang terpenting siswa itu jangan sampai dikasih hukuman yang membuat siswa itu trauma ke sekolah ataupun ada rasa dendam kepada siswa, kepada guru, dan siswa itu mogok ke sekolah itu jangan sampai terjadi ya Bapak. Tidak Pak, alhamdulillah sekolah kami tidak melakukan itu, sudah mulai berkurang sehingga anak-anak ya mulai sadar bahwa ke sekolah itu harus supaya mereka mendapatkan ya setidaknya pembelajaran yang maksimal. Kami juga berusaha untuk istilahnya memberikan daya tarik sekolah supaya mereka mau datang tepat waktu dan mau ke sekolah. Ya, berarti permasalahan Pak Basori menemui saya pada siang hari ini sudah terpecahkan ya Pak? Alhamdulillah sudah. Ya sudah, kalau Ya begitu nanti saya terima akan kasih Pak. berusaha untuk menambahkan daya tarik sekolah supaya mereka semakin semangat ke sekolah dengan berkolaborasi juga dengan teman-teman, dengan orang tua, sehingga mereka semakin semangat lagi untuk datang ke sekolah. Ya, terima kasih Pak Basori. Siang hari ini Bapak sudah menemui saya dan titik permasalahan yang dihadapi Pak Basori sudah kita selesaikan dan sudah ketemu solusinya. Saya ucapkan terima kasih Pak Basori. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih atas kesediaan Bapak bisa sharing atau memberikan tanggapan tentang masalah saya. Terima kasih. Iya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, baik. Tadi saya sudah melihat Pak Tegar sudah melakukan coaching terhadap Pak Basori
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya Bu, saya sudah menilai tentang di situ. Jadi saya menemukan di situ itu titik permasalahannya itu tentang sikap kedisiplinan, Bu. Ya, baik. Menurut saya dalam coaching ini sudah baik dan saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Menurut saya, coaching yang tadi sudah berlangsung dengan baik dan prosesnya sudah baik juga. Dan Pak Tegar juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap Pak Basori, sehingga Pak Basori bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tegar kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Bapak lakukan? Ya Bu, saya untuk mengembangkan tentang itu Bu, lebih ditingkatkan lagi tentang kedisiplinan Bu, supaya siswa tersebut yang dihadapi Pak Basori itu tidak ada kata terlambat lagi, karena di dalam sekolah itu sudah tercantum tata tertib, masuk jam sekian, pulang jam sekian, jadi seperti itu Bu. Oh ya baik Bapak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bapak. Ya demikian Bapak Ya. diskusi kita kali ini. Selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih. Sudah selesai satu video.